Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Beberapa hewan memberikan perawatan dan perlindungan yang sangat baik untuk buah hatinya. Setelah melahirkan bayinya, mereka akan menyusuinya selama beberapa waktu. Dalam kondisi itu, kadang para induk harus berpuasa. Mereka juga harus siap siaga untuk memasang badan jika ada hewan lain yang coba menyerang buah hatinya. Seperti halnya manusia, kebanyakan bayi hewan terlahir lemah, tidak berdaya, dan sangat terancam. Masa depan mereka tergantung kemampuan sang induk dalam merawat dan melindunginya. Kasih sayang dari sang induk membuat bayi hewan bisa tumbuh dengan baik. Keselamatan mereka juga terjaga dengan aman. Sebagian hewan akan tetap berada di samping induknya hingga dewasa. Sebagian lain harus berpisah ketika sudah dewasa. Namun tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis hewan yang tumbuh tanpa bantuan dari induknya? Mereka sudah hidup mandiri sejak lahir, tidak ada perawatan, tidak ada perlindungan, dan mereka tidak perlu belajar untuk menjalani kehidupan yang keras ini. Bisa dibilang mereka sudah mendapatkan kemampuan bertahan hidup sebelum lahir. Siapa saja hewan yang terlahir langsung mandiri? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Hewan pertama yang tumbuh tanpa bantuan induknya adalah ular. Mereka sudah hebat sejak pertama kali lahir ke dunia ini. Beberapa ular melahirkan anaknya, sebagian lain bertelur. Untuk ular yang bertelur, ada yang mengerami telurnya, ada pula yang membiarkannya begitu saja di dalam sarang. Sedangkan untuk ular yang melahirkan anaknya, mereka tetap bertelur, tapi menetas di dalam tubuh. Ular yang telah menetas atau terlahir akan segera meninggalkan sarang dan induknya. Mereka harus hidup mandiri, menghadapi berbagai ancaman, dan berjuang mencari makanannya sendirian. Kemampuan bertahan hidup ular kecil sudah dimiliki sejak dini. Tanpa perlu sekolah atau pengasuhan dari sang induk, mereka sudah paham cara bergerak, berenang, berburu mangsa, dan memahami kemampuan yang ada dalam dirinya. Mereka bahkan sudah tahu hewan-hewan yang mengancam keselamatannya dan bisa mencari tempat berlindung yang aman. Proses kelahiran ular memang cukup berbeda dengan hewan lainnya. Sang induk hanya bertugas untuk mengandung dan melahirkan. Sebagian ada yang tetap mengerami telurnya. Sebagian ada pula yang berada di sekitar sarang untuk melindungi buah hatinya. Tapi tidak ada bayi ular yang terus mengekor sang induk karena mereka sudah mandiri sejak lahir. Burung maleo atau maleo senkawor adalah jenis burung endemik yang hidup di Pulau Sulawesi. Mereka berukuran sedang, memiliki warna dominan hitam dengan bulu putih di bawah tubuhnya. Di kepalanya terdapat jambul hitam yang cukup keras. Burung maleo memiliki perkembangbiakan yang cukup unik dan berbeda dengan jenis burung pada umumnya. Ketika berkembang biak, biasanya para burung akan membuat sarang, bertelur, dan mengeraminya. Setelah menetas, bayi burung dalam kondisi lemah hanya berbalut bulu halus. Pertumbuhan mereka sangat bergantung dengan perawatan induknya yang setia merawat dan melindungi buah hatinya hingga tumbuh dan bisa terbang serta hidup mandiri. Namun, burung maleo memiliki perkembangbiakan yang cukup berbeda. Mereka membuat sarang dengan menggali pasir. Setelah bertelur, sang induk mengubur kembali lubang sarang dan meninggalkannya begitu saja. Proses pengeraman telur terjadi secara alami dengan bantuan suhu panas dari dalam bumi di sekitar sarang. Setelah menetas, bayi burung maleo akan menggali tanah dan mencari jalan keluar ke permukaan. Ketika menetas, kondisi tubuh burung maleo terbilang hampir sempurna. Telur burung maleo 5 kali lebih besar dari telur ayam. Di dalamnya juga terdapat protein yang lebih banyak, sehingga ketika menetas, kondisi burung maleo sudah terlihat hampir sempurna. Burung maleo yang berhasil mencapai ke permukaan bisa langsung bergerak dengan lincah.
mereka juga bisa langsung terbang dan masuk ke dalam hutan untuk mencari makan dan berlindung dari para pemangsa. Selain burung maleo, jenis burung megabots atau burung kosong lainnya juga memiliki teknik berkembang biak yang hampir mirip dengan burung maleo. Burung kosong memiliki tubuh sedang, berwarna gelap, kepalanya kecil, dan kakinya cukup besar. Ada banyak sekali jenis serangga yang hidup di bumi ini. Ciri-ciri mereka adalah 3 pasang kaki, mata majemuk, dan antena di kepalanya. Salah satu yang dikenal dari siklus hidup serangga adalah proses metamorfosis. Induknya bertelur, lalu sang induk meninggalkan telurnya. Telur itu menetas dan menjadi larva atau ulat. Mereka menghabiskan waktunya untuk makan. Ketika mencapai waktunya, ulat dan larva itu akan berubah menjadi kepompong. Kemudian mereka akan berubah menjadi serangga dewasa. Ketika sang induk sudah menempatkan telurnya, mereka tidak memedulikan lagi bagaimana nasib telurnya. Hal itu sebenarnya lumrah. Pasalnya, beberapa jenis serangga akan langsung mati setelah bertelur. Jadi mereka mati sebelum sempat melihat anaknya tumbuh. Untungnya sang induk sudah paham dengan kondisi itu. Mereka menempatkan telurnya di dekat sumber makanan. Lalat akan menempatkan telurnya di makanan busuk. Kupu-kupu menempatkan telurnya di balik daun. Capung menempatkan telurnya di dalam air. Dan jenis serangga lain juga menempatkan telurnya di sekitar sumber makanan mereka. Bisa dibilang itu adalah perawatan terakhir dari sang induk untuk calon anaknya. Setelah menetas, ulat dan larva serangga seakan sudah paham bahwa mereka harus makan terus-menerus, karena dalam beberapa waktu ke depan mereka akan menjadi kepompong sebelum akhirnya berubah menjadi serangga dewasa. Kasian juga ya, beberapa serangga bahkan tidak sempat bertemu dengan induknya sama sekali, karena sang induk sudah mati ketika mereka bisa melihat indahnya dunia ini. Beberapa jenis kadal adalah induk yang cukup buruk bagi bayinya. Sebagian besar induk kadal tidak memberikan perlindungan yang baik untuk anaknya. Mengutip laporan dari National Geographic, setidaknya ada 2 jenis kadal dengan pengasuhan terburuk. Yang pertama adalah Labor's camelon atau bunglon labor, serta Western Fence Lizard. Mereka menempatkan telur di dalam tanah, menutupinya dan meninggalkannya begitu saja. Anak-anak yang menetas harus berjuang keluar dari dalam tanah, mendapati mereka sendirian dan harus berjuang tanpa bantuan orang tuanya. Perkembangbiakan keduanya hampir sama. Mereka meletakkan telurnya di dalam tanah dan pasir, menutupinya dan meninggalkannya begitu saja. Setelah telur menetas, bayi-bayi kecil itu harus berjuang sendirian. Bayi penyu akan langsung menuju ke laut dan mengarungi lautan. Sementara bayi kura-kura akan berpencar dan menjalani kehidupannya sendiri. Dalam sebuah video yang diunggah oleh Raw Fishing, ketika bayi kura-kura didekatkan dengan induknya, sang induk bahkan mengabaikan dan mungkin tidak mengenali anaknya sendiri. Begitu pula dengan bayi kura-kura yang tidak mengenali orang tuanya sendiri. Dari beberapa hewan yang terlahir langsung mandiri, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Di antaranya, kebanyakan dari mereka berkembang biak dengan bertelur, meski ada pula yang melahirkan anaknya. Mereka adalah golongan reptil, aves, dan serangga. Sebagian terlahir dengan kemampuan alami yang hebat, misalnya bayi ular yang sudah memiliki bisa, burung maleo yang menetas dalam kondisi hampir sempurna, dan kura-kura yang lahir dengan cangkang pelindung. Itulah beberapa hewan yang terlahir mandiri dan harus berjuang hidup tanpa bantuan induknya. Jika ada hewan lain yang kalian ketahui, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Makasih udah nonton, dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.